Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-55. Nah, pada part ke-54 sebelumnya itu, Amado menyuruh Kawaki untuk mengambilkan jasad Shiba yang berada di dimensi Daikokuten. Alasannya adalah untuk memprovokakan Kawaki dan hal lainnya. Di sisi lain juga, Boruto sekarang berada di bulan bersama Toneri. Tampaknya, Boruto akan menjalani latihan yang sangat berat. Sementara Boruto sedang berada di sana, pasukan aliansi Shinobi sudah berkumpul untuk memulai peperangan mereka melawan Otsutsuki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah rencana Shikamaru akan berjalan dengan lancar? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Video prediksi ini berjudul Adegan dimulai dengan dipelakkannya Koji dan Boruto yang sedang berada di markas mereka. Koji berkata, seperti yang Toneri bilang, kau harus berlatih mengendalikan mata Jogan. Mendengar itu, Boruto membalas, bagaimana dengan keadaan desa Konoha? Koji melanjutkan perkataannya, Shikamaru sudah mulai membuat aliansi Shinobi untuk menahan pergerakan Otsutsuki itu. Tenang saja, Himawari tidak akan ikut dalam rencana ini. Boruto membalas, kuharap kau tidak berencana untuk mengelabuiku. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Toneri menghubungi Boruto untuk segera pergi dari tempatnya. Mendengar itu, Boruto langsung menggunakan Hiraisen untuk pergi ke bulan. Setelah sampai, Boruto pun langsung menemui Toneri. Boruto berkata, baiklah, aku sudah siap. Toneri membalas, dengar Boruto, latihan ini tidaklah mudah. Boruto membalas, ya, aku tahu akan hal itu. Sementara Boruto sudah berada di bulan, terlihat banyak pasukan aliansi Shinobi dari berbagai desa berkumpul untuk menjalankan rencana mereka. Terlihat, masing-masing petinggi desa mulai mengatur pasukan aliansi Shinobi. Gaara berkata, dengarkan aku, ini bukanlah perang yang mudah seperti melawan Madara dan Jubi. Ini lebih berbahaya dari perang sebelumnya. Lawan kita adalah seorang manusia pon dewa yang mempunyai ego. Dengan kata lain, Bijo ini dapat berpikir seperti manusia. Mendengar itu, semua aliansi Shinobi yang mendengar itu pun cukup terkejut. Gaara melanjutkan perkataannya, bukan hanya itu saja. Pengikut setia Isshiki Otsutsuki yang bernama Kon, kini bekerjasama dengan salah satu Otsutsuki yang baru. Tujuan mereka adalah untuk memakan Uzumaki Kawaki. Dengan memakannya, manusia pendewa itu akan mengeluarkan buah cakra. Jika ini terjadi, maka bumi kita akan hancur. Maka dari itu, apakah kalian bersiap berperang? Mendengar pidato dari Gaara, semua aliansi Shinobi mulai berapi-api dan sangat bersemangat. Tak lama setelah itu, ada seorang Shinobi yang bertanya ke Gaara. Shinobi itu berkata, bukannya aku meremehkan kekuatan aliansi Shinobi, tapi tanpa Hokage ke-7, Uzumaki Naruto dan Uchiha Sasuke, apakah kita bisa menang melawan Otsutsuki itu? Mendengar perkataan dari Shinobi tersebut, semua aliansi Shinobi pun merasakan hal yang sama. Terlihat, mereka mulai berbicara satu sama lain tentang apa yang akan terjadi pada mereka jika tidak ada orang yang kuat. Tak lama setelah itu, Darui menyuruh mereka semua untuk diam. Setelah situasinya mulai hening, Gaara berkata, Uzumaki Naruto, Hokage ke-7, sekarang dia sudah tidak ada lagi. Begitu juga dengan Uchiha Sasuke. Dia sekarang menjadi pengkhianat dan terjebak dalam pohon. Tidak ada yang bisa kita andalkan lagi. Tujuan kita bukan untuk mengalahkan mereka. Kita hanya perlu bertahan selama 1 minggu. Jika waktu itu tiba, Uzumaki Kawaki dan Boruto akan tiba datang membantu. Mereka adalah orang yang bisa mengalahkan Otsutsuki itu. Mendengar nama Boruto, salah satu Shinobi berkata pada temannya, bukannya Boruto adalah orang yang telah membunuh Hokage ke-7 ya? Kenapa dia bisa ikut membantu? Rekannya membalas, aku juga tidak tahu. Anak angkatnya tidak tahu malu. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Gaara melanjutkan perkataannya. Kalian pasti bertanya, kenapa Boruto seorang buronan juga ikut? Dengar, Boruto mempunyai segudang informasi yang dapat mengalahkan mereka. Kalian jangan khawatir. Setelah semua ini selesai, Boruto akan dihukum mati. Pegang janjiku. Adegan pun beralih ke Hidari yang sedang bersama dengan Sarada dan yang lainnya. Hidari berkata, Sarada, hancurkan aku sekarang. Mendengar perkataan Hidari, Sarada dan yang lainnya cukup terkejut. Sarada membalas, kenapa mendadak begini? Hidari melanjutkan perkataannya, jubahku ini terbuat dari tanda cakar. Sewaktu-waktu, mereka bisa saja muncul dan menghabisi kita semua.
Aku tidak ingin kalian dalam bahaya. Terlihat, Sarada pun terlihat ragu untuk menghabisi Hidari. Tak lama setelah itu, Hidari pun mulai meletakkan jarinya ke dahi Sarada. Hidari berkata, "Tidak usah ragu Sarada, kita akan menyamakan ayahmu, Uchiha Sasuke." Mendengar hal itu, Sarada mulai menerkan Chidori. Namun, ia tak kunjung menyerah Hidari. Di sisi lain, Konohamaru yang itu pun merasa kasihan dengan Sarada. Tak lama setelah itu, Mitsuki tiba-tiba menyerah Hidari hingga hancur. Mitsuki berkata, "Maaf Sarada, aku terpaksa melakukan ini. Ini semua demi kebaikanmu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Togedama milik Hidari pun muncul. Dengan cepat, Sarada pun segera mengambilnya. Sarada berkata, "Terima kasih Mitsuki, tapi di mana letak keberadaan papaku yang terjebak dalam pohon?" Mendengar hal itu, Konohamaru berkata, "Aku akan mencoba bertanya ke Hokage ke-8. Dia pasti tahu letak keberadaan ayahmu." Adegan pun beralih ke Shikamaru. Terlihat, dia sedang berada di ruang Hokage dan sedang berkomunikasi dengan Eida. Shikamaru berkata, "Bagaimana Eida? Apa kau melihat mereka?" Di sisi lain, Eida yang berada di apartemen membalas, "Mereka berada di dimensi Jubi. Sekarang, Jura sedang membaca sebuah buku, dan Code yang bersama Otsutsuki sekarang belum melakukan pergerakan." Shikamaru membalas, "Dimengerti. Terima kasih atas bantuanmu." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Konohamaru menghubungi Shikamaru. Konohamaru berkata, "Hokage ke-8, ini Konohamaru." Shikamaru membalas, "Ya, ada apa Konohamaru?" Konohamaru melanjutkan perkataannya, "Di mana letak lokasi Uchiha Sasuke yang terjebak dalam pohon? Aku, Sarada dan Mitsuki berencana untuk mengeluarkan Uchiha Sasuke. Kami mempunyai Togedama miliknya." Mendengar hal itu, Shikamaru membalas, "Uchiha Sasuke berada di bagian selatan desa Konoha, sekitar 7 km dari sini. Kuperintahkan jangan bawa orang lain selain kalian bertiga." Mendengar perintah dari Shikamaru, Konohamaru berkata, "Baiklah, aku mengerti." Setelah mengakhiri percakapan mereka, Shikamaru pun bertanya ke Koji bahwa tidak apa-apa membiarkan mereka keluar sendirian sementara ada ancaman Otsutsuki. Koji membalas, "Tenang saja, jika mereka bertindak sesuai takdirnya, mereka akan baik-baik saja." Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang berada di dimensi Daikokuten. Terlihat, Kawaki sedang menatap Naruto yang diam mematung. Kawaki berkata, "Hokage ke-7, kau tenang saja. Selama ada aku di sampingmu, para musuh tidak akan bisa melukaimu. Tidak akan kubiarkan Hokage ke-7 mati secara sia-sia." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun segera terbang mencari jasad Shibai. Sambil terbang, Kawaki berkata, "Amado sialan itu, mau apa dia dengan jasad Shibai? Kuharap dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh." Setelah cukup lama mencari, akhirnya Kawaki menemukan jasad Shibai yang berada di tumpukan kubus. Terlihat, Kawaki pun terkejut melihat keberadaan Shibai Otsutsuki. Kawaki berkata, "Inikah tubuh dari Dewa Otsutsuki? Tapi, kenapa kakinya sudah tidak ada lagi? Sudahlah, ada kaki ataupun tidak, aku akan tetap membawanya." Terlihat, Kawaki langsung menolak Shibai dari dimensi Daikokuten. Tak lama setelah itu, Kawaki membawa jasad Shibai sudah berada di laboratorium tempat Amado. Kawaki berkata, "Ini yang kau butuhkan bukan? Cepat, mulailah perkuat kekuatan karmaku." Mendengar hal itu, Amado membalas, "Kerja bagus Kawaki. Dengan begini, kau tidak akan menjadi terkalahkan." Setelah itu, Amado pun mulai mengambil sel-sel Shibai yang lain untuk ditanami ke Kawaki. Selama proses berlangsung, Amado pun memberitahu Kawaki bahwa perang antara Shinobi dan Otsutsuki telah dimulai. Mendengar hal itu, Kawaki membalas, "Mereka hanya membuang-buang nyawa. Itulah kenapa aku membenci Shinobi." Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang berlatih menguasai mata Jogan. Toneri berkata, "Bagus Boruto, kau sangat berbakat." Terlihat, Boruto menghindari semua serangan yang berasal dari portal dimensi yang berbeda. Ketika Boruto fokus, Toneri melempar beberapa bola cakra ke arah belakang Boruto. Terlihat, Boruto yang menyadari itu menghentikan pergerakan bola tersebut dengan satu tangannya. Terlihat, Toneri pun cukup terkejut dengan kejeniusan dari Boruto. Toneri berkata dalam hati, dia memang anak yang ditakdirkan untuk memikul dunia ini. Dia bisa menguasai mata Jogan hanya dalam beberapa hari. Sekarang, dia telah membuka kekuatan Jogan yang bisa menolak dan menarik objek yang mendekat ke arahnya. Tapi aku masih ragu, apakah dia bisa sampai ke level menguasai cakra Jogan. Adegan pun beralih ke Sarada, Konohamaru, dan Mitsuki. Terlihat, mereka mulai dekat dengan lokasi keberadaan Sasuke. Konohamaru berkata, "Sebentar lagi kita akan sampai." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, mereka pun melihat Sasuke yang terjebak di dalam pohon yang berada di kejauhan. Dengan cepat, Sarada langsung beralih menghampiri Sasuke. Setelah sampai, Sarada langsung menancapkan Togedama tersebut ke pohon milik Sasuke. Seketika itu, pohon tersebut hancur dan Sasuke pun terbebas. Terlihat, Sarada pun memanggil ayahnya tersebut untuk bangun. Tak lama setelah itu, mata Sasuke mulai terbuka, dan adegan pun habis sampai di sini.
Sekian lama perjuangan Boruto untuk menyelamatkan Sasuke. Akhirnya, Sasuke berhasil selamatkan dari pohon yang menjebaknya. Setelah Sasuke selamat, apa yang akan dilakukan Sasuke selanjutnya? Apakah warga Konoha akan menerima keberadaannya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan lanjutkannya pada part ke-56. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.